Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya di channel tutorial Wirja Devin. Di video kali ini saya akan coba membuat sebuah video singkat tutorial bagaimana caranya membuat drop down list di Excel yang cepat dan mudah. Perlu teman-teman ketahui, drop down list ini atau juga kita bisa sebut combo box itu gunanya adalah untuk menginput data dari daftar yang sudah ada. Penggunaan drop down list ini sangat bermanfaat juga untuk menginput data yang cepat. Jadi bisa mengurangi kesalahan pengetikan sekaligus juga sebagai validasi data. Nah, di drop down di sini juga kadang mungkin kita membuat aturan pada data yang diketikkan pada lembar kerja. Misalnya gini, pada rank tertentu hanya boleh diisi oleh angka, misalkan ini nilai gitu ya. Terus kemudian untuk sel yang lain hanya boleh diisi dengan teks, misalkan ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, terus atau dengan tanggal gitu ya. Nah, di sini hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur validasi data. Itu fiturnya ada di sini, nanti kita coba gitu ya. Jadi mau tahu gimana caranya, langsung aja kita praktekkan. Nah, di sini kita coba, di sini saya sudah membuatkan sebagai contoh aja. Jadi laporan kelulusan siswa tahun ajaran 2019-2020. Nah, di sini ada nama siswa, jenis kelamin, nilai, keterangan, tanggal kelulusan. Nah, di sini akan saya bikin drop down listnya atau combo boxnya dengan teks. Biasanya jenis kelamin itu kan ada dua, laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita langsung aja mulai cara membuat drop down listnya. Ini sangat mudah banget. Di sini pertama kita blok dulu selnya, sel rank ini. Lalu kita menuju ke data ini, ini data. Nah, dari data ini kita langsung menuju ke data validation. Oke. Yes. Nah, di sini sudah saya bikin. Jadi kita dulu, clear dulu di sini. Oke. Kita mulai lagi. Kita blok di sini. Lalu ke data validation. Nah, di sini ada data validation setting. Di allow ini kita pilih yang namanya list. Oke. Setelah itu kita lari ke sort. Nah, sort ini fungsinya adalah nanti yang membuat dimana combo box ini akan muncul. Pilihannya hanya dua di sini, misalkan laki-laki atau perempuan. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi. Ya, itu tadi gunanya untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengetikan. Jadi di sini kita ketik laki-laki. Nah, ini ada tandanya di sini nih, tanda titik koma atau koma. Itu sesuai nanti settingan di komputer masing-masing ya teman-teman ya. Gitu. Di sini perempuan. Ignore blank, install dropdown itu kita centang aja. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada pilihan. Misalkan di sini kita kasih nama di Hidayat. Jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Nah, di sini gimana nilainya? Nah, nilai ini kita buat. Jadi range-nya itu antara nilai itu 10 atau 100. Atau enggak kita bikin 1 sampai 10. Jadi misalkan si admin ini menginput di atas 10, dia akan ada alertnya, ada peringatannya bahwa nilai itu tidak valid. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita praktekkan. Sama kayak tadi, ke data ini, lalu ke data validation. Setelah itu, nah di sini bedanya ini di allow-nya ini.
The allow-nya ini kita bukan milih list, tapi memilih wall number namanya. Wall number dari data ini kita between, bedakan. Nah, di sini kita tinggal masukin, misalkan kita mau pakai angkanya 1 atau 1 sampai 10. Nah, minimumnya misalkan 1, maksimumnya 10 gitu ya. Nah, misalkan kita mau kasih input message, nah di sini nanti akan sebelum di input dia akan nongol di sini bahwa keterangan bahwa data yang harus diinput nilainya 1 sampai 10. Tapi kita nggak pakai itu, kita langsung aja klik OK. Oke. Nah, ini kita coba nilainya misalkan 12. Nah, di situ ada tertulis this value doesn't match, tidak cocok dengan data validation yang tadi kita udah setting di situ, karena di situ kita memasuki nilainya minimal dari angka 1, maksimalnya di angka 10. Oke, jadi kita masukin misalkan 9, dia akan masuk, akan bisa diinput datanya. Nah, untuk keterangan lulus atau tidak lulus, caranya sama kayak tadi kita bikin jenis kelamin itu ya. Jenis kelamin itu kita bikin misalkan di sini ya, bikin ke list, lalu di sini ketik lulus tidak lulus. Kita oke. Sebentar, salah. Nah, ini kita blok dulu. Sebelumnya kita blok dulu rank ini. Kita ke data validation ini. Lalu kita pilih list. Nah, di sini kita ketik lulus atau tidak lulus. Ya. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, di combo boxnya sudah nongol, udah ada. Jadi kita tinggal pilih aja. Misalkan itu Adi Hidayat, jenis kelamin laki-laki dengan nilai lulusan 9. Keterangannya lulus. Nah, di sini tanggal kelulusannya kita bisa bikin lagi dengan menggunakan data validation juga. Jadi kita masukkan misalkan di sini kita lari lagi ke data validation, klik. Nah, settingan di sini di allow ini kita pilihnya adalah date. Nah, date itu kan tanggal ya. Nah, tanggal. Setelah itu kita pilih misalkan dari 1 Februari 2020 sampai 28, misalkan itu ya, Februari 2020. Oke, langsung kita okekan aja. Nah, misalkan kita masukin di sini tanggal 31 Februari, maka dia akan ngasih keterangan di sini bahwa data yang dimasukkan itu tidak sama, tidak sama dengan yang kita input tadi di data validation ini, gitu. Jadi data validation ini sampai dengan tanggal 28 Februari 2020. Oke. Nah, fungsinya adalah kalau data validation ini adalah meminimalis tadi kesalahan kita dalam menginput data sebenarnya. Memprotek aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini coba misalkan kita masukin tanggal 2 Februari. Tidak masuk. Ya kan, kenapa? Karena tanggal 1 dia ya. Oke. 1 Februari, 2 Februari. Coba lihat cek 5 Februari. Nah, masuk. Tinggal kita ketik aja di sini misalkan namanya Jojon. Jenis kelamin laki-laki. Nilainya 8. Keterangan lulus. Tanggal kelulusan sama misalkan gitu ya. Terus di sini ada Wati. Jenis kelamin perempuan. Nilainya 2. Keterangan
tidak lulus. Nah, begitu teman-teman. Mudah bukan ya? Nah, jadi fungsi dari validasi data ini adalah sebagai meng-create data itu supaya tidak ada kesalahan dalam menginput data. Fungsi dari drop-down list ini sendiri adalah sebagai memfilter gimana sih supaya data ini tidak salah dalam pengetikannya, gitu ya. Jadi digunakanlah yang namanya data validation ini, gitu. Jadi di sini ada kita bisa fungsikan data validation dengan teks, nilai, maupun tanggal. Jadi teman-teman tinggal nanti dikembangin lagi. Ini hanya untuk yang pemula saja saya bikin video ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman yang baru belajar Excel bisa lebih memahami tentang apa itu data validation. Oke, cukup dari saya video singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.